artis-artis Indonesia ternyata itu suka banget sama bahasa Malaysia. Kok bisa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini di request oleh teman-teman sekalian nih. Masya Allah tabarakallah. Baru aja upload udah aja di request ya guys. Bagaimana videonya? Apakah sangat menarik? Pasti sangat menarik ini ya kan. Nah, ini artis-artis Indonesia ternyata itu suka banget sama bahasa Malaysia. Kok bisa gitu? Jom kita simak videonya. Let's go. Bahasa Melayu kini semakin banyak digunakan dan diminati. Tidak hanya di Malaysia, tapi juga di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Wow. Fenomena ini terlihat jelas dari banyaknya artis dan influencer Indonesia yang fasih berbahasa Melayu Malaysia. Sebut saja Ayu Ting Ting, Rina Nose, Rizky Febian, Mahalini, hingga para influencer besar seperti Atta Halilintar, Windah Basudara, dan Fuji. Semuanya terlihat luwes menggunakan logat dan gaya bicara khas Melayu dalam berbagai kesempatan. Padahal, secara akar, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari sumber yang sama. Tapi, gaya pelafalan, pilihan kata, dan kelembutan nada dalam bahasa Melayu Malaysia membuatnya terdengar unik dan menarik di telinga banyak orang. Hal ini membuatnya bukan hanya jadi alat komunikasi, tapi juga bagian dari identitas budaya yang memikat banyak kalangan. Kita nak ambil Grab lah. The Grab tu dia punya harga RM65. Terus kata abang, we have to take like 2 cars, right? So abangnya bilang kayak, you ikut kita je, naik high ace, all can go in, tapi dia punya harga RM233. Ya, we're gonna see the car. Saya punya logat dah okey ke? Okey. Okey ya. Waktu saya sekolah di Malaysia, aku gak pernah pakai bahasa Malaysia, jadi sebenarnya saya pun tak pandai cakap Malay. Karena dulu saya cakap pakai bahasa Inggeris lah waktu di Malaysia. Jadi kita hari ni dah sampai di Malaysia. Now we're going to our apartment. Terus kita nak pergi ke pavilion. Kita nak pergi ke Alor. Bingung beda style, yang satu bad boy, yang satu good boy. Mana yang tinggi? Aku lebih suka yang lebih tua, tapi saya suka orang yang rancak. Ini ada Syafiq Kyle atau Aisyah Khalid. Yang lain, kau siapa mengata-ngata kan? Tak profesional. Ini game tak ada mekaniknya. Ada mekaniknya, nyari jalan, membantu teman-teman yang tersesat. Gua akan kesini. Tapi mana dapat idea tu? Daripada diri sendiri, pernah berlaku di diri sendiri ke, ataupun menceritakan lagu tu daripada kawan-kawan? Pernah berlaku pada diri sendiri. Betul ke? Takkanlah cantik begini kena. Betul. Ya ke? Siapa yang berani tu ghosting? Gila. Ini sebelum diciptakan, sebelum lagu itu sebenarnya. Oh. Lama, jadi banyak. Dan gak cuma buat untuk satu orang. Karena kan yang nge-ghosting gak satu. Jadi ramai kamu kena ghosting? maksudnya begini. Wah. Dari dulu kayak pernah di ghosting. Ternyata rasanya begitu di ghosting. Akhirnya dirangkum lah gitu. Paham. Jadi yang ghosting you dulu tu mesti misal kan? Misal tak ada orang. Tak tahu lah saya. Hidup apa tak masih juga tak. Cerita lama kan? Ketika Bu Icis bicara pakai bahasa Malaysia. Pakcik, boleh tak saya bertanya satu lagi aja? Apa? Biar saya tak pening nih apabila tetangga di sini bertanya soal Haya ni budak pakcik apa bukan. Pakcik kan cakap pada saya tu, Haya berasal dari Palestin, lahir di sana, punya ibu pun dari sana. Pakcik, saya tu tak enak lah apabila tetangga tu cakap macam-macam soal Haya dan pakcik ni. Pakcik, akak, saya tu dah 3 hari kerja dengan Pakcik Rahmat. Tapi sampai sekarang saya tak tahulah di mana isterinya Pakcik Rahmat tu. Dari Palestin ke? Di Turki ke? Tak tahulah saya. Tak faham. Pening kepala ni. Diundang kat Malaysia tu, kita dah
buat banyak benda di sana ya. Benda? Benda tumpul ke? Benda tu. Jadi bikin sesuatu gitu, buat benda gitu. Terus kalau misalnya kita mau ke toilet nih, gue misalnya, bentar ya gue mau ke toilet, bentar. Kalau di sana tuh gue suka ngomongnya gini, saya nak pergi tandas sekejap gitu. Enak banget, enak banget. Tandas tuh toilet ya? Tandas tuh toilet. Jaknya tuh kayak sebentar ya gitu ya. Jangan saya nak pergi tandas boleh. Nak pergi tandas kejap. Pandai betul lah. Gitu. Enak tahu. Gue jadi kebiasaan kalau mau diminta-minta apa sekejap Oh jadi tuh Teteh emang berusaha belajar juga Teh bahasa sana. Gue suka bahasanya, logatnya gue suka. Terus di sana dikasih kesempatan banget, jadi kayak ada tempat gue di sana. Katanya pas sempat di sana ketemu ada yang lewat namanya Susanti. Ayah Susanti. Gak gitu. Ayah Susanti. Coba bayar utang. Terus di sana kalau nyebutin persentase beda. Gue seneng banget kalau tiap nyebutin persentase karena dapat bahasa baru. Apa tuh? Misalnya tuh 56,73%. Nah kita nyebutnya gitu. 56,73%. Gitu. Itu bersih. 56,73%. Yes. Gitu. Cepet loh Anda. Susah. Pengacara. Ketika Bang Jagal ngomong pakai bahasa Malaysia. Dia bisa bahasa Malaysia bang? Bisa, emang orang Melayu dia. Ayo dong. Coba bang promosiin pakai bahasa Malaysia bang. Beyond Combat 4. Kita nak tengok ni pertandingan baku hantam ni. Mantap ni, Suria Insomnia versus Tok Dalang ni. Jago je bawa ayam bang. Kita lihat berapa road ni nak terpukul mati dia ni. Macam mana pula? Betul tak? Betul. Itu aman. Macam mana hari ni aku nak kajak kamu muter-muter pusing-pusing daerah rumahku sajalah. Aku akan perkenalkan ayahku saja. Gimana, setuju tak? Betul, setuju. Dia jawab sendiri. Ada mama dia punya jawab. Okey, kita masuk saja. Yuk, mari yuk. Kak Ros. Siapa? Kak Ros. Kak Ros. Ya. Di mana ke ayah? Buta mata lu. Ya, Kak Ros ini dari Jakarta. Kakak tiri aku. Iya. Jadi kakak tiri. Dia mah kagak punya masih. Assalamualaikum. Atuk. Salam. Tu sehat ke? Dari mana? Pusing-pusing nak keliling. Ayah. Langsung ke kamar aja yuk. Enak banget ya ngomong sama bahasa Malaysia ya. Lo ngomong lagi dong, enak. Saya suka bahasa Melayu, oke. Enak banget, sumpah enak banget. So contohnya kalau macam di Malaysia banyak je kasus-kasus yang orang hilang. Sampai sekarang nggak ditemukan, terus masuk berita juga. Misalkan lagi maraton hiking di bukit, hilang, last ketemu di checkpoint sekian, hilang. Terus biasanya hilang tuh. Selamat datang di Berita Apa-Apa bersama saya Indra Gunawan di segmen Lifestyle. Apa ini? Mak Marquez. Mark Marquez. Mak Marquez. Mak Marquez bertekad. Mak Marquez dia punya tekad penuh meraih hasil kan maksimal di MotoGP Spanyol 2022. Hey. Kau kan kayak lagi ngejahit kakimu ngapain jari tadi? Gue perhatikan. Nih kalau ngomong Melayu itu agak coba. Agak airport namanya. Coba. Benar. Pembalap tim Repsol Honda nih melakukan changing pada dia punya basikal motor. Dia melakukan perubahan, changing. Bicycle motor kenapa nggak motorcycle sih? Di Malaysia macam tu, kau tak boleh komplain. Kalau mau komplain nama Raja Gopal. Kak Ruben, tolong bicara pakai bahasa Melayu or singing. Cakap nyanyi lagu Melayu satu. Boleh. Lagu Melayu. Suci dalam debu. Engkau bagai air yang jernih di atas jalanan berdebu.
Mana bahasanya? Mau dengar kamu ngomong bahasa lain. Suatu hari nanti pastikan percaya pintu akan terbuka. Terus ya cukup segitu aja lah. Pusing-pusingnya nanti pusingan balik yang berikutnya jauh sangat. Betul tak? Pakcik jangan lupa belok. Nanti jauh nak belok balik. Saya masih ingat. Saya masih ingat, tenang aja. Saya bukan pelupa. Oh, apa tiket tu? Siapa ni? Boris kita dia. Beri tepukan yang gemuruh. Wah. Manja ya. Manja ya. Saya sedikit belajar bahasa Malay. Kalau apa kabar abang? Apa kabar? Orang oke tak? Orang okey tak? Oke je ya. Oke. Saya nervous sangat, apalagi saya tebak tangan yang sangat gemuruh. Sapo. Apa? Salah ya? Siapa? Siapa? Siapa dia? Beli. Dia tak tahu hitung yang kali lah. Tepuk tangan yang gemuruh untuk hal ini. Punya nama siapa? Siapa punya nama? Nama awak siapa? Ah. Saling tengok. Nak kahwin. Cakap Malaysia with Rina Nose. Okey. Purusa. Saya pun tengok itu. Power gila. Power gila ke? Masa dia main drum tu, dia terjatuh tu. Power gila. Patut dia juara satu. Patut. You nak pergi dandan? Pergi dandan. Sikit. Tunggu kat bawah. Pusing ni. Tria Ricis. Bicara pakai logat Melayu. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Nak ke mana menung-menung macam ni? Nak pulang. Oh, makcik perkenalkan nama saya ni Ricis. Saya ni tetangga baru makcik. Ya, nama tetangga kita ni harus bersilaturahim kan? Haya, come, sini. Nah, makcik, Haya ni budak Palestin. Haya ni punya father single parent makcik. Iyalah, cantik tak? Jadi saya tu kan di sini kelas 5 sekolah dasar. Darjah 5? Darjah 5 lah. Tak lupa pula kalau Malaysia tu apa ya. Darjah 5, terus darjah 6, terus masuk sekolah menengah kelas 1. Nah, pas itulah saya keluar. Mungkin ada rezeki buat pulang kembali ke tanah air. Saya di tanah air di sana memulai banyak hasil lah karena adik saya ada 10 kan. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia tahunya namanya Gen Halilintar. Jadi kita punya adik 10, jadi kena bekerja lah, tak lanjut sekolah lagi, kita bekerja di sana. Tahunnya mungkin lupa, tapi the story itu seperti itu dan saya cuba banyak berjualan, berdagang, apalah yang boleh kita buat menghasilkan buat keluarga lah. Tapi Tuhan menjawab after 5 year, 4 year, it's growing gitu ya. Tadinya awalnya bikin blog, terus bikin vlog, bikin Facebook, Instagram, terus bikin banyak cabang-cabang usaha. Alhamdulillah it's growing. Jadi Malaysia selalu ada dalam sejarah hidup saya lah. Apa yang paling dirindukan di sini? Yang roti pelanta lah. Roti pelanta. Roti pelanta tu memang best pakai susu pekat tu kan. Memang di Indonesia walaupun ada roti canai tapi the taste dia beza lah. Jadi sama Milo Dinosaur dekat sini kan. Itu beza lah. Jadi memang rindu. Dan tadi rindu sangat dengan sekolah saya. Di mana? Di mana? Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh ya. Jadi tadi sebelum pergi preskon ni saya pergi sana dulu lah. Singgah dan saya ingat dulu mama saya sebelum keluar sekolah menghadap ke kepala sekolah minta utang untuk SPP karena terlalu mahal waktu itu. SPP. Sekarang saya datang
kepala sekolah menyambut segala macam, guru-guru. Jadi saya macam banyak story yang bikin saya banyak bersyukur lah sama hidup ini. Saya bersyukur sama semua proses ini. Dan Malaysia itu salah satu yang ada berbekas lah dia saya. Jadi saya senang rindu sekolah, rindu roti pelanta dan rindu Milo. Saya dah baca komen di Instagram, ada yang kata dah pergi Central Market ke belum tadi, ataupun ada kongsi pengalaman. Itulah. InsyaAllah kalau boleh hari ini ke besok aku nak pergi. Sebab saya bapa ibu saya ajak saya jualan di sana kan. Jadi InsyaAllah saya akan pergi. Kerana itu saya senang jualan SIM card di sana. Kita boleh kongsi pengalaman jual SIM card tu. Kenapa you nak jual SIM card ketika itu? Kerana macam ni, kan memang sekolah tu dulu kita bayar, kalau tak salah ya, RM150 satu bulan kan. Kalau adik saya tu kan dulu yang ikut sekolah ada 3 ke 4 dia. Jadi 150 kali 4 lah. Jadi RM600. Nah pada saat tu kami taklah punya kemampuan sangat lah. Jadi orang tua dah cubalah cuba kerja macam masang internet ke apa ke, jadi authorized dealer macam itulah. Tapi memang tak mudah lah. Jadi aku mungkin anak pertama. Okeylah aku mau ikut jugalah. Ambillah kita jual bersama. Jadi itulah saya ikut. Bapak saya mau jual kereta ke, jual apa ke, jual SIM card ke. Dan itu menjadi semangat saya sampai ke Indonesia pun. Kenapa saya alhamdulillah banyak usaha, karena sudah ditempa lah di Malaysia. Terus lanjut di Indonesia kita jual apa aja tanpa ada kata menyerah ke, penat lah, kita tak ada kata itulah. Sekitar umur berapa tu? Sekitar umur berapa di Central Market? Kalau kelas sekolah dasar kelas 1 6 SD, kelas 6 dan sekolah dasar tu darjah 6 tu. Darjah 6, so tak umur 6. Mungkin ya. 12 tahun lah. Aku tak berapa, tak ingat lah umur ya, tapi sekitar 12. Sekitar SD ke SMP lah, sekolah dasar ke sekolah menengah. Jadi saya jualan itu. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk melihat fenomena ini sebagai jembatan budaya, bukan pembeda yang memecah. Gunakanlah bahasa untuk saling mendekatkan, bukan menjauhkan. Kita bisa belajar dari semangat keterbukaan para publik figur yang berani mencoba, beradaptasi, dan menghargai keunikan budaya lain. Jangan gengsi belajar bahasa saudara serumpun, karena dari situlah kita bisa mulai membangun rasa saling menghargai dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Oke guys, sudah selesai. Dan itulah, gila betul lah artis-artis daripada Indonesia ni. Artis besar, bukan artis kecil pun. Artis-artis famous lah macam tu. Dia belajar dan boleh cakap bahasa Melayu guys ya. Macam tu lah, untuk belajar dan menghargai keberagaman. Maksudnya di Indonesia tu sebenarnya ada bahasa Melayu juga kan. Dekat Malaysia pun ada macam tu. Tapi kan macam beza sikit lah. Kalau kat Malaysia tu kita boleh dengar macam sedap lah, macam tu lah. Kalau kat sini saya macam apa ya, memang saya boleh faham bahasa Melayu yang ada kat Malaysia, tapi terkadang bahasa Melayu Indonesia tu macam ada sedikit perbezaan macam tu lah, kan. Tapi kalau kita tengok artis-artis semua tu memang mereka pandai lah. Terutama Rina Nose tu memang dia macam apa saya nak pergi saya nak pergi tandas jak macam mana tadi tu macam tu lah. Saya memang suka lah. Saya sama dengan Rina Nose tu, suka dengan bahasa Malaysia macam tu kan. Sebab dulu-dulu memang saya tengok filem pun, tengok ceramah-ceramah pun guna bahasa Melayu kan, bahasa Malaysia, sebab saya bawa jemaah Malaysia masa tu kan. Lepas tu lah saya suka macam tu lah guys ya. Terima kasih dah tengok video ni sampai selesai. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.